semuanya. Terima kasih buat Bapa di surga yang masih memberi kesempatan buat saya, buat kita semua boleh hadir, boleh bersama-sama. Terima kasih buat Pak Guana, buat kesempatan yang diberikan. Uh, sudah mungkin setahun lebih ya, saya tidak hadir di ruang atas itu. Lihat tadi begitu apa ya, ingin sekali ada di ruang atas itu bersama-sama seperti waktu-waktu yang dulu bisa menyembah, bisa memuji, bisa diskusi, bisa mendengarkan firman Tuhan, dan saya diberkati sekali setiap saya ada di ruang atas itu. Saya senang sekali setiap kali saya ada di ruang atas itu. Nah, malam hari ini saya mau bagi sedikit tentang cara pandang yang jadi pembelajaran buat saya secara pribadi, dan biar itu boleh menjadi berkat buat setiap dari kita. Nah, mari kita lihat di Bilangan 13, Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gunung Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu. Dan inilah hasilnya. Mereka lapor, mereka membawa hasil yang berlimpah-limpah susu dan madu, dan mereka menunjukkan hasilnya. Semuanya itu menjadi sia-sia, karena di ayat ke-28 berbunyi demikian, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu, dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Nah, ayat 29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Yang saya garis bawahi di ayat 30 ini, kekasih Tuhan berbunyi demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga menyampaikan ayat 22, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dan juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Sahabat kekasih Tuhan, ada hal yang kontras, mereka melihat, memandang yang sama secara mata jasmani, tetapi mereka memberikan respon yang berbeda. Lihatnya sama, ada di tempat yang sama, di waktu yang sama, melihat yang sama, tetapi mereka bisa merespon yang berbeda. Ayat 30 dan 31 hal yang kontras. Kaleb berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, dan kita pasti mengalahkannya. 30. Tapi 31, mereka berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Sekali lagi saya katakan, mereka ada di waktu yang sama, di tempat yang sama, melihat yang sama, tetapi mereka punya cara pandang yang berbeda. Haleluya. Mari kita lihat sekarang di 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 23. 1 Samuel 17 ayat 23 berbicara tentang Daud melawan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 26. Ayat 23 saya bacakan, kekasih Tuhan. Berbunyi demikian, 1 Samuel 17 ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, ia di sini Daud, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad,
dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Daud ada di situ, Daud melihat, Daud mendengarnya. Ayat 24. Ketika orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Sekali lagi saya ulang, kekasih Tuhan. Daud ada di situ, orang Israel ada di situ. Orang Israel melihat apa yang dikatakan Goliat, mereka lari ketakutan. Daud melihat, Daud mendengarnya. Ayat 25, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anak yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. Ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Nah, langsung ayat ke 28. Kata Eliab, kakak yang tertua, mendengar perkataan itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan siapakah kau tinggalkan kambing domba itu? Dan aku kenal sifat memberanimu dan ketaatan hatimu, engkau datang kemari dengan maksud pertempuran, dengan maksud melihat pertempuran. Nah, yang menjadi hal yang hebat adalah di ayat 34, kekasih Tuhan. Ya, 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Ayat 37, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Sahabat kekasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, orang yang sama, ada di tempat yang sama, di waktu yang sama, mendengar perkataan yang sama, tetapi meresponi yang berbeda. Ayat 24, kontras berlawanan dengan ayat 26b dan 32. Ayat 33 berlawanan dengan ayat 36 dan 37. Lihatnya sama, di waktu yang sama, mendengarnya sama, tetapi meresponinya berbeda. Haleluya. Kemudian kita lihat lagi contoh dari Kejadian 13. Kejadian 13 ayat yang ke-10. Kejadian 13 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 13 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya Allah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Saya lompat saja ke ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sekali lagi, yang dilihat Lot dan dilihat Abram pada waktu itu. Lihatnya bisa sama, tapi meresponinya bisa berbeda. Nah, ada banyak dari kita yang diliputi oleh kekhawatiran dengan apa yang kita lihat dengan mata ini. Pada waktu saya merenungkan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, apa yang terjadi dari bangsa Israel dibandingkan dengan apa yang menjadi respon dari Yosua dan Kaleb, kemudian apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang berlawanan dengan apa yang diresponi oleh Daud, kemudian Lot dan Abraham. Saya mengimajinasikan, saya membayangkan, saya merenungkan kalau saya ada di situ di waktu itu, apakah saya meresponinya
seperti yang Daud lakukan? Apakah saya meresponinya seperti yang Kaleb lakukan? Apakah saya meresponinya seperti Abraham yang lakukan? Atau saya lebih percaya dengan apa yang dilihat oleh mata saya ini? Ada satu kejadian yang lama sekali, kekasih Tuhan, kira-kira 15 tahun yang lalu lah, kurang lebih 15 tahun yang lalu. Waktu itu anak saya masih SMP, ya SD dan SMP. Waktu itu sedang heboh tentang ada orang dari Malaysia membawa sebuah sebuah musik lah, sebuah musik di mana mereka lakukan training buat anak-anak. Kemudian musik yang didengarkan itu eh, selama 2 hari saja mereka mendengarkan musik itu anak-anak itu. Dan promo yang ditampilkan waktu itu adalah memperkuat kemampuan konsentrasi anak, kemampuan otak untuk berkonsentrasi. Ketika anak saya ikut di Surabaya pada waktu itu, kemudian setelah ikut 2 hari, dan seperti yang dipromosikan, anak saya juga mengalaminya. Jadi setelah latihan selama 2 hari, kemudian beberapa hari kemudian, saya melihat bahwa mata ini cuma sekedar lensa, seperti kacamata itu. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena waktu itu, 15 tahun yang lalu kurang lebih, anak saya bisa dengan posisi mata tertutup, anak saya bisa main piano, tiga-tiganya, kemudian mereka bisa berjalan dengan mata yang tertutup, mereka bisa bedain warna, ini warna merah, ini warna hijau, ini warna kuning, atau warna apa dengan mata yang tertutup. Bukan karena melihat dengan mata ini. Nah, kejadian ini menyimpulkan secara sederhana buat saya bahwa mata yang kita lihat ini seharusnya tidak boleh mempengaruhi, seperti Pak Guana tadi sampaikan, mempengaruhi sikap keputusan yang kita ambil. Karena mata ini cuma sekedar lensa. Kemudian di sisi yang lain firman Tuhan katakan bahwa orang benar hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Tapi ada banyak dari kita, termasuk saya pribadi, bahwa tidak di semua area atau belum di semua area kita bisa memiliki cara pandang seperti yang Tuhan mau. Cara pandang seperti yang Tuhan mau. Ambil contoh, pada waktu saya kena COVID di bulan 6, ya bulan 6 kemarin, saya belajar dari Pak Guana pada waktu beliau kena COVID. Saya tidak ada kekhawatiran sama sekali, puji Tuhan, tidak ada ketakutan, meskipun mata saya melihat hasil lab CT saya 18. Tapi saya tidak merasa negatif, merasa khawatir, merasa takut. Saya ada di rumah sakit, saya masuk rumah sakit kurang lebih waktu itu jam 10 malam, kemudian jam 12 malam baru masuk kamar, kemudian ya saya di kamar, saya dengar musik, saya nyembah, saya bersyukur, dan itu yang saya lakukan selama 5 hari. 5 hari kemudian dari CT 18 meningkat menjadi 28. Nah, di posisi apa yang saya lihat di mata jasmani saya tentang hasil lab itu tidak mempengaruhi suasana hati saya, tidak mempengaruhi sikap saya, karena saya percaya ada Tuhan, ada kuasa bilur Yesus, ada Jehovah Rafa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Tapi ada beberapa orang yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Justru situasinya, CT-nya tambah semakin lama semakin turun. Nah, di sisi ini saya bisa lihat dengan cara pandang yang benar. Tapi belum di sisi-sisi yang lain. Ada masalah pergumulan yang sedang dihadapi. Ada kalanya mata yang saya lihat ini membuat saya khawatir, membuat saya takut, membuat saya bimbang dan sebagainya. Sampai suatu saat 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata demikian, sambil memasrahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dia sendirilah yang memedulikan kamu. Nah, ayat ini berkata bahwa Tuhan sendirilah yang memedulikan kita, bukan orang lain, bukan siapapun, bukan siapapun. Tidak ada yang lebih peduli terhadap diri kita selain Tuhan sendiri. Nah, ini membuka cara pandang saya. Meskipun mata jasmani masih melihat yang sama, tapi cara pandang saya menjadi berubah karena firman ini berkata, dia sendiri yang memelihara kamu. Nah,
Kalau sahabat perhatikan, kekasih Tuhan perhatikan, Yosua, Kaleb, Daud, Abraham, orang-orang yang senantiasa terhubung, orang-orang yang senantiasa memiliki keintiman dengan Tuhan. Kalau pihak bahasa yang sering kali Pak Guana sampaikan yang digunakan adalah kita tinggal dalam realem surga. Kita tinggal dalam dimensi surga. Karena memang habitat kita ada di situ. Amin. Amin, kekasih Tuhan. Nah, habitat kita memang harus kita tinggal di situ, di kerajaan Allah itu. Dan saya percaya bahwa ya memang disitulah kita harus tinggal. Karena kalau kita tidak tinggal di dalam dimensi yang rohani, dimensi surgawi ini, tinggal dalam kerajaan Allah, maka cara pandang kita akan seperti yang dialami oleh 10 orang pengintai itu. Cara pandang kita akan sama seperti bangsa Israel berlawanan dengan Daud. Nah, Ibrani 12 ayat 27 katakan, satu kali lagi menunjukkan pada perubahan apa yang tidak dapat goncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28 dari Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, jadi kita mesti harus ada di dimensi surgawi ini. Harus ada terhubung dengan kerajaan Allah ini. Supaya kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena habitat kita ada di situ. Karena memang seharusnya kita ada di posisi seperti itu. Ada di wilayah seperti itu. Sehingga seringkali kita dengar ditulis adalah mujizat itu natur, mujizat itu lumrah, mujizat itu biasa, mujizat itu hal-hal yang bukan sesuatu yang wah, itu sesuatu yang harus dialami oleh anak-anak Tuhan, karena kita ada di dimensi rohani, karena kita ada di wilayah surga, karena kita ada tinggal dalam realem surgawi, karena kita ada di dalam kerajaannya, tinggal di dalam kerajaannya. Beberapa waktu yang lalu saya suka sekali melihat film tentang binatang. Kalau ada satu hal yang saya lihat dari buaya pada waktu itu, dia ada di sungai, kemudian mengamati seekor rusa yang sedang minum di tepi sungai itu. Kemudian perlahan-lahan buaya itu langsung lompat keluar dari air, dia lompat, dia tangkap rusa itu, dan yang dia lakukan apa? Dia tarik rusa itu untuk masuk ke wilayahnya. Wilayahnya di mana? Wilayahnya di air. Dan rusa itu dengan pasti selesai, karena itu bukan wilayahnya. Di satu sisi yang lain saya lihat sebuah film tentang seekor raja wali. Pada waktu dia mulai semua mangsa yang dimakan oleh raja wali, apakah itu ikan, apakah itu binatang-binatang yang lain, begitu dia tangkap sasarannya, mangsanya dengan pasti, maka raja wali itu pasti akan angkat bawa mangsa itu ke atas. Pasti habis, sahabat kekasih Tuhan. Kalau dia tangkap seekor ikan, dia bawa ke atas, maka ikan itu keluar dari habitatnya di air. Dia bawa ke atas, pasti selesai. Kalau dia tangkap seekor ular yang seharusnya ada di darat, dia bawa ke atas, terus naik ke atas, pasti selesai. Ini yang saya lihat dan saya kagum, iya, seharusnya kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus tinggal dalam situasi seperti itu, harus terkoneksi dengan kerajaan Allah. Tetapi problemnya adalah seringkali kita lebih percaya dengan mata ini. Kita lebih percaya dengan apa yang dilihat ini. Maka saya senang sekali dengan lagu tadi, katakan, pikiranku, perasaanku, kehendakku, kuserahkan kepadamu. Ini yang harus kita lakukan supaya kita bisa tinggal di dalam wilayah kerajaan surga ini, menyerahkan pikiran dan perasaan kita seperti yang Tuhan mau, seperti yang Kristus mau, sehingga kita punya cara pandang seperti yang Tuhan inginkan. Masalahnya mungkin masih sama, persoalannya masih sama, tetapi cara pandang kita membuat berbeda, sehingga kita tahu cepat atau lambat maka ada pertolongan Tuhan. Cepat atau lambat kita akan lihat karya-karya Tuhan. Cepat atau lambat kita akan lihat sesuatu yang ajaib terjadi pada waktu kita memiliki cara pandang, menentukan sikap,
menentukan apa yang kita katakan, menentukan apa yang kita dengar, menentukan respon kita. Nah, memang ada kalanya pada waktu kita menghadapi semua persoalan yang sedang terjadi. Seringkali kita tidak tidak sabar untuk menunggu pertolongan Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan menunjukkan kepada saya, seperti yang juga pernah sampaikan oleh Pak Guana, kita bisa melewatinya, tapi bukan dengan kekuatan daging kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Amin sahabat, amin kekasih Tuhan. Sama yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Secara manusia mereka pasti menginginkan tidak masuk di dalam dapur perapian itu. Dan percaya Tuhan juga bisa tolong dengan berbagai macam cara supaya mereka tidak masuk dapur perapian itu. Daniel 3 ayat 16-18 berkata bahwa perapian itu dibuat semakin menyala 7 kali lipat. Orang yang membawa mereka bertiga justru terbakar sendiri. Tetapi aneh cara Tuhan. Pada waktu mereka dimasukkan, Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di situ, maka raja itu melihat ada orang satu lagi. Ada 4 orang yang ada di situ. Nah, seringkali yang terjadi dalam hidup kita, cara pandang kita sudah benar. Kita sudah memperkatakan firman. Kita sudah memberikan waktu penyembahan kita. Kita menyerahkan pikiran kita, menyerahkan perasaan kita, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tapi kita masih melewati proses-proses yang ada. Tapi saya percaya kekasih Tuhan, sahabat, pada waktu itu terjadi seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka tetap ada Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan menggandeng, Tuhan yang akan membawa kita melihat dengan paradigma yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda. Amin. Haleluya. Malam hari ini saya rindu, mari kita sama-sama belajar. Mari terus paksa diri kita untuk merubah cara pandang kita. Untuk tidak lagi melihat mata ini sebagai segalanya dalam hidup kita. Mungkin belum sembuh, mungkin belum ditolong Tuhan, mungkin belum diberkati, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Mari lihat ke atas, biar kita melihat dengan cara pandang Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Mari lihat ke atas, supaya kita memiliki cara pandang seperti yang Bapa mau, sehingga kita meresponi, mengambil sikap, mengambil tindakan, mengambil langkah-langkah iman, seperti yang Bapa mau. Dan saya tetap percaya, Tuhan buat perbedaan buat setiap anak-anaknya. Dan saya tetap percaya, mujizat itu natur buat setiap kita, anak-anaknya. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dan Pak Guana berikan di malam hari ini. Haleluya. Amin. Di dalam 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 4, 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Lalu saya bandingkan dengan Ibrani pasal berapa itu? 11. Iman adalah bahan. Saya sendiri masih belajar dan itu terus, makanya kita perlu merenungkan. Firman itu terus menerus, karena supaya kita terus menjaga koneksi imajinasi dengan dimensi realem sorga. Nah, jadi sebab yang tidak kelihatan berasal dari yang. Jadi Einstein menemukan satu rumus E sama dengan MC kuadrat. Ini sebetulnya energi itu bahan dari massa, fisikal. Nah, kerajaan sorga hadirnya itu di hati dan pikiran. Makanya Tuhan itu bekerja, coba slide nomor 6, kalau tidak salah. Sebelumnya 5. Nah,
Hosea 6, 12 ayat 10. I have also spoken by the prophet, have multiplied apa? Vision, and I have given symbol. Jadi firman itu melalui firman, kita ini menemukan imagination. Dan Bapak Sain itu menemukan satu prinsip rohani. Bahwa the true sign of intelligence, jadi kecerdasan yang sesungguhnya itu adalah imajinasi. Itulah yang disebut merenungkan firman. Jadi dari kalimat, oh sebab dia baik, bahwasanya untuk selamat, dan ayat yang lain, Anda mulai membentuk satu profile. Tidak berarti membayangkan wajahnya Tuhan, tetapi satu pribadi yang baik. Terus ada burung di udara saja. Nah, itu semua seperti puzzle menciptakan imajinasi. Imajinasi itu melihat sesuatu. Nah, misalnya tadi Pak Paulus sampaikan, dia mulai menyembah dan mendapat satu kekuatan. Atau misalnya kita takut, kita renungkan firman, takutnya langsung hilang? Tidak. Tetapi kita memutuskan melawan ketakutan itu. Betul? Kan gitu ya kira-kira proses. Lalu kita mulai cari reconnection. Nyari koneksi. Jadi di situ sebenarnya coba dilogikakan ya. Ini saya bukan mencoba, tetapi ada satu proses iman. Kenapa saya perlu membaca firman? Karena supaya saya memaintain imagination itu. Karena firman itu mereveal sesuatu dimensi yang tidak kelihatan. Tentang pribadi yang tidak kelihatan adalah Bapa. Dan dia berfirman. Dan dia memberi janji. Nah, itu menjadi utuh ketika Holy Spirit. Jadi kita sudah mengarahkan pikiran kita. Roh Kudus memberi energi. Dan di situ antara imajinasi dan kekuatannya. Kekuatan yang selaras dengan kebenaran itu ketemu. Slide nomor 2, Steve. Tadi. Slide nomor 2. Oke. Makanya ayat, saya sudah pernah bagian, sebagaimana dia berpikir, saat in his heart, nepes. Nah, kalau dalam simbol bahasa Ibrani, melihat. Jadi saar itu seperti orang yang melihat penjaga di pintu gerbang yang melihat sebuah penjaga yang melihat sebuah portal, sebuah gate. Nah, makanya ada kata ayin mata, ada kata orang yang melihat. Dan apa yang dia lihat itu bisa menelan dia. Sin. Jadi realita itu masuk jadi, sebuah imajinasi atau sesuatu yang kita lihat itu menjadi sebuah realita. Apa itu menjadi tindakan? Seperti 10 orang Israel yang negatif, atau seperti 2 orang Yosua dan Kaleb. Itu tidak otomatis. Jadi semua tindakan kita, sikap kita, kenapa nggak takut? Itu nggak tiba-tiba. Semua ada prosesnya. Kita harus menguasai proses ini. Supaya kita tidak dikendalikan oleh keadaan yang tidak selaras dengan firman. Amin. Nah, sedangkan kata nepes, itu berasal dari kata nun, be, sin. Jadi nun itu benih. Be itu mulut. Makanya siapa yang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Jadi makanya seringkali kita menyembah, kita dapat imagination, dapat sesuatu yang kita lihat. Itu namanya vision atau sesuatu yang masuk dalam pikiran. Lalu sesuatu yang membuat hatimu tahu. Nah itu Anda deklarasikan. Amin.
Dan itu akan menelan, akan melahap realita yang tidak seharusnya. Itu yang disebut padang gurun menjadi mata air. Itu yang disebut ketakutan, jubah bukan duka, ratapan. Jubah ratapan menjadi jubah suka. Ratapanku diganti dengan sukacita. Jadi satu energi, satu imajinasi, lalu diikuti dengan satu energi. That is Holy Spirit. Firman dan Roh. Dan itu kita harus maintain terus. Itu caranya. Kenapa dua orang ini berbeda dengan 10? Karena yang dua punya iman, Yosua dan Kaleb. Yang 10 mereka tidak berjalan dengan iman. Nah, sehingga tugas kita adalah menjaga, memelihara, menjaga koneksi dan kesadaran dalam alam pikir kita. Pikiran dan hati. Nah, kalau sudah ada ketakutan, apa yang harus kita cabut? Kita memilih untuk tidak takut, kita menolak. Amin. Sampai kapan? Ya sampai dalam hidup kita, pokoknya yang negatif lain kita harus lawan. Amin. Terus, next. Next. Nah, sebentar. Sebelumnya. No. Tadi satu. Iya. Jadi kata imajinasi dengan Tuhan membentuk, itu dua hal yang kata yang sama, yetser sama yatsar. Jadi imajinasi mereka cenderung hal-hal yang jahat. Pikiran mereka jahat dengan dikatakan Tuhan membentuk. Nah, kata Tuhan membentuk dengan dan menghembuskan. Itu kata sama dengan hati. Tadi nepes, ini napah. Tetapi 3 huruf yang sama. Ingat, bahasa Ibrani kuno tidak ada kata bukan. Ada kata titik, itu apa istilahnya? Pokoknya Ibrani gondol, ya semua sama ini. Taunya bedanya ya dari tradisi diturunkan turun-temurun. Jadi kata akarnya sama, soernya itu apa? Soresnya sama. Nun pe. Sama nun pe, tapi ini he. Jadi bagaimana menghembuskan kehidupan sesuatu yang tidak kelihatan, dari alam tidak kelihatan, dilepaskan ke. Jadi perkataan iman itu sesuatu yang ada dalam alam tidak kelihatan, dikatakan. Jadi tidak asal berkata. Ada sesuatu yang sudah ditangkap dalam pikiran, masuk dalam hati, lalu diperkatakan. Amin. Misalnya Anda takut, kita takut. Kita nyembah, kita merenungkan firman, lalu dalam koneksi itu ada spirit. Dimensi spirit itu yang masuk, energi itu, lalu kita deklarasikan. Pujilah Tuhan, jiwaku. Bangkitlah jiwaku. Aku menolak rasa takut. Karena aku percaya kasih setiamu. Aku mempercayakan tadi itu. Pikiranku, kehendakku dalam tanganmu. Karena engkau baik. Nah, waktu kita berkata, itu bukan hanya memerintahkan keadaan. Itu bisa memerintahkan siapa? Dirimu sendiri. Amin. Aku melepas pengampunan. Aku menolak rasa marahku kepada A. Dalam nama Yesus. Sehingga disitulah kita terus berlatih. Hidup kita tidak diombang-ambingkan oleh perasaan. Tidak diombang-ambingkan oleh apa yang kita lihat.
Terima kasih Pak Paulus. Kiranya ini kita diingatkan sekali lagi, dan saya minta jangan kita bosan, karena inilah battlefield kita. Di pikiran dan di hati kita. Makanya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana hati kita? Kita uji dengan firman. Sebab betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati, kita bukan orang yang mundur, tetapi kita orang yang terus melangkah. Sebab orangku benar akan hidup oleh iman. Bukan oleh perasaan, bukan apa yang kita lihat, looking secara jasmani. Dan itu Anda dan saya harus latih dari hal-hal yang kecil. Setiap hari. Ketika Anda sudah lakukan, seorang master karate berkata, ketika engkau sudah lakukan sesuatu 1000 kali, 1 juta kali, engkau akan menjadi ahli. Kalau engkau lakukan 1 kali, kau belum. Kau lakukan 1000 kali, itu kau pemula. Kalau engkau sudah melakukan 100.000 kali, kau mulai jadi ahli. Ketika setiap kali kita, perasaan, pikiran. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau marah, nggak boleh sampai matahari benar. Tak lewat. Renungkan firman. Dan itu sekali lagi, Anda harus latihan. Tiap hari. Selalu ada hal yang bisa buat Anda latihan. Seperti tadi Daud waktu cerita di mana ya? Siklag. Itu waktu dia perang pulang, Amalek kan, istri dan anak-anaknya diculik. Yang lain putus asa. Ngamuk sampai Daud mau dilempari batu. Dikatakan apa? Daud menguatkan kepercayaan. Emangnya Daud nggak takut? Emangnya Daud nggak panik? Ya bodoh panik. Sama manusianya kok. Tetapi Daud memutuskan untuk melihat Tuhan. Kita bukan berarti tidak punya sisi kemanusiaan. Ketika orang Israel dimarah, mereka ngomel, mereka bersungut karena airnya pahit. Mereka melihat realita. Musa berseru-seru kepada Tuhan, melihat ke atas. Dan yang pahit itu diintervensi. Tuhan bilang ambil kayu, ini gambaran salib. Air yang pahit dimasuki kayu. Ini gambaran sesuatu yang pahit, apa itu kehidupan, itu dimasuki sesuatu dari surga. Amin. Malam ini jika ada yang pahit dalam hidupmu, izinkan intervensi surga itu masuk. Enggak ada yang sukar buat itu. Makanya ketika penglihatan Yeskiel, ini yang saya ceritakan, ini bukan tentang siapa. Ini bukan teori saya. Ini real. Saya masih belajar, tapi saya makin yakin. Ini bukan mengadakan, ini bukan sekedar sugesti. Ini betul-betul kerajaan surga. Alam tidak kelihatan, betul-betul ada. Real. Dan ketika Anda lahir dalam roh, Anda punya satu chip yang menghubungkan dengan alam itu. Makanya orang yang lahir dalam roh, dia dimampukan untuk melihat terhubung dengan dimensi itu. Sebab Anda menjadi anak Bapa bukan oleh perbuatan manusia, keinginan seorang laki-laki. Anda dan saya lahir dari Elohim. Pegang itu. And Jesus is access code. Kode akses untuk connect dengan alam itu. Dan itu Anda latih, Anda kerjakan dari kecil menjadi lifestyle. Dan Anda akan lihat ada sesuatu hal-hal yang di luar pikiran kita, logika kita, tetapi itu hadir dalam hidupmu. Mari kita kontemplasi, Anda mulai dan izinkan dalam Yeskiel berapa itu? 37 atau 47. Jadi dari tahtanya air itu kemana sungai itu mengalir. Maka air yang mengandung garam, yang pahit itu menjadi tawar. Bahasa Inggrisnya
be healed, menjadi sembuh. Sebab air asin itu nggak bisa membuat pohon-pohon tumbuh. Tetapi ketika air payau itu yang asin itu mendapat aliran sungai itu, maka air itu menjadi tawar. Air itu menjadi sembuh. The water are healed. Makanya saya makin percaya Tuhan lebih banyak begini. Saya mulai belajar untuk meyakini kesembuhan. Ada hamba Tuhan yang bergerak dengan karunia, tetapi Tuhan bawa di dalam stream yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Bergerak melalui firman. Saya coba picturize, saya visualisasi bagaimana tatanan firman itu. Dan bagaimana kesembuhan itu sudah tersedia. Dan bagaimana anak Tuhan itu diberi satu petunjuk, satu kode akses, menemukan kode akses. Bahasa Alkitab kunci. Kalau bahasa komputernya kode akses. Untuk connect dengan itu, melalui Roh Kudus, energi. Karena firman itu adalah wujudnya adalah roh. Dan di dalamnya ada kekuatan kehidupan. Dan itu akan menginfluence hidupmu. Baik secara roh, secara jiwa, maupun secara keberadaan jasmani. Mari kita berkontemplasi, you are the God that healeth me. Saudara, air yang payau, yang asin menjadi tawar. Hidup kita yang dimana ada kotoran-kotoran diurai. Dimana ada kerusakan dipulihkan. Ketika aliran surga itu masuk di dalam hidup kita. Mari kita berkontemplasi malam ini. You are the God that healeth me. Anda bukan budak, kita bukan budak, kita anak Bapa. Kita diberi kemampuan untuk connect dengan dimensi sorga. Dan di situ, apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup buat kita, boleh kita ambil. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Oh, you are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send the word and heal my disease. You are the God. Mari kita buka tangan kita. Semua dalam sikap doa. Oh, you are the God that healeth me. Itulah sebabnya dia disebut Jehovah Rafa. Sebab natur dari sorga itu dia menyembuhkan. Dia menyembuhkan luka batin, dia menyembuhkan ekonomi, dia menyembuhkan kusta kita. Dia menyembuhkan. Dia menyembuhkan, memulihkan rasa takut kita. Naikkan satu nada. You are the God.
Firman-Nya berkata, Bapak siapa yang anaknya minta roti diberi batu. Ada kebajikan, ada kemurahan. Biarlah kita belajar melihat yang tidak kelihatan. Tetapi melalui firman, imajinasi itu muncul. Dan ketika Roh Kudus itu mengurapi firman itu, maka itu menjadi sebuah realita. Bapak lepaskan aliran itu dalam nama Yesus Masiah. Bahkan kami yang lemah, aliran itu memberi kepada kami kekuatan, satu keyakinan. Tuhan kekuatanku, perisaiku, kepada siapa dan kepada apa aku harus takut? Keberanian kita bukan karena mental kita. Keberanian kita karena kita percaya akan kasih setianya. Bapak tumpangkan tanganmu atas setiap anakmu. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kami terima. Seperti Bapa yang memeluk dan mengasihi kami. Sekaligus mendidik kami. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu, Bapak Paulus Abednego, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkati kami semua yang online maupun yang onsite. Dalam nama Yesus. Kami bukan dari dunia, kami adalah dilahirkan dari sorga. Dan kami hidup seperti tadi, kekuatan kami ketika kami tinggal dalam atmosfer, dalam sphere yang Kau sudah desain. Seperti seekor ikan, dia memang habitnya, lingkungannya, tempat hidupnya di air. Seperti burung Raja Wali, dia memang didesain untuk terbang tinggi. Kami didesain untuk hidup dalam realem surgawi. Karena kami bukan dari dunia, kami dilahirkan oleh Roh Kudus. Jadi ini diingatkan, dikuatkan. Orangku benar akan hidup oleh iman. Dan kami bukan orang yang mengundurkan diri, tapi terus melangkah. Bapak, biarlah berkat-Mu, kasih sayang-Mu turun atas kami semua. Dalam nama